Bacakan. Oh iya. Kalau 8 tahun itu persis tidak hitungannya Pak. Karena perang Uhud itu kan tahun ketiga Hijriah. Jadi 11. Jadi persis 8 tahun kemudian diingatkan kaum musliminnya dengan ayat itu oleh Abu Bakar. Seperti baru turun waktu itu ya. Ayat itu seperti baru turun waktu Rasulullah wafat itu. Ya, karena Umar mengaku dia belum pernah baca ayat itu. Oh ya gitu. Baik. Nah, masa pemerintahan Abu Bakar ini singkat Pak, hanya 2 tahun. Jadi dari tahun ke-11 sampai tahun ke-13 Hijriah. Tapi masa pemerintahan Abu Bakar yang terbilang singkat ini sangat menentukan dalam perkembangan Islam selanjutnya gitu ya. Jadi bagaimana Abu Bakar itu bisa menjaga keutuhan gitu umat gitu ya, dengan berbagai keputusannya yang boleh dibilang walau kalau bahasa kita muskil gitu ya, sulit gitu ya, tapi tepat gitu. Yang pertama ini sebenarnya ada pidatonya nih Pak. Saya harusnya ini aja ya. Lain kali di copy paste aja ditampilkan ya. Karena insya Allah saya nggak bohong Pak. Karena setiap khalifah yang diangkat itu memberikan ini Pak, pidato sambutan di mimbar. Gitu. Nanti Khalifah Umar pun demikian. Gitu. Cuma nanti ketika masuk masa Khalifah Umar ada satu hal menarik ketika beliau naik mimbar itu. Nanti kita bicarakan sedikit. Nah, pesan-pesan Abu Bakar itu disampaikan lewat pidato beliau di mimbar Masjid Nabi. Tapi yang paling ini kan karena orang Eropa itu melihatnya kalau tidak dari segi politik atau militer gitu. Terkait dengan pada masa itu berlaku Pak, di mana persaingan antar kekuatan Eropa, Romawi dan Persia gitu ya. Hitung-hitungannya kalau tidak politik, militer gitu. Nah, Abu Bakar pertama tetap mengutus pasukan Usamah bin Zaid itu untuk tetap berangkat ke Romawi gitu ya, Syria. Itu waktu itu kan Syam itu daerahnya. Bisa ini nggak Pak? Lihat sedikit aja pesisir Levantin itu. Jadi pasukan Usamah ini Pak, ketika Rasulullah sakit itu sudah pernah diutus berangkat gitu. Cuma ketika sampai kira-kira satu farsa itu berapa ini Pak? 89 km ya Pak ya? Saya nggak tahu. Di luar kota Madinah itu mendengar Rasulullah wafat, berkemah di situ. Tempatnya namanya Jurfa. Nah, ketika Rasulullah itu meninggal, pasukan ini pulang Pak ke Madinah, mungkin untuk melayat dan seterusnya gitu ya. Nah, ketika Abu Bakar naik menjadi khalifah pertama, beliau melanjutkan keputusan Rasulullah untuk mengirim pasukan Usamah ini. Nah, ketika pasukan ini akan diutus lagi, ada beberapa sahabat yang dengan tanda petik gitu ya, nggak protes sih, maksudnya mengingatkan apakah tidak lebih baik Usamah itu diganti dengan komandan yang lebih pengalaman, karena masih muda Mas, usianya sekitar 18 tahun waktu itu. Nah, Usamah ini adalah anaknya Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah ini adalah salah seorang sahabat Rasul yang menjadi komandan perang dan terbunuh dalam perang Mu'tah. Waktu Rasulullah masih ada. Sam itu dari sini Pak. Ya. Ya, nah itu waktu itu masih di bawah Romawi Timur Pak. Jadi wilayahnya kayak gitu. Nah, jadi kalau ini nggak ada kata lama sih Pak ya. Ini Google ya, apa sih? Kalau ini Jazirah Arab gitu ya Pak, pasukan ini tetap dikirimkan ke utara. Nantinya ujungnya sampai ke Damaskus ini. Karena waktu itu Damaskus, terus ini daerah Anatolia gitu ya, ke atas ini. Ini wilayahnya Romawi gitu. Nah, nanti pada masa Abu Bakar juga Panglima Khalid itu diutus ke Irak. Jadi di utara, ke utara, terus juga nanti ke Irak gitu. Sini. Gitu. Jadi dulu kan ini Irak di bawah pengaruh kekuasaan Iran ya, Persia. Nah, Romawi dan Persia berkelahi terus Pak di sini.
gitu. Jadi saling mengalahkan. Nanti dua kekuatan ini berhasil dikalahkan oleh pasukan Islam gitu. Jadi dipotong di tengah gitu. Setelah menghadapi Romawi Timur, gitu ya. Nanti setelah menghadapi Persia, gitu ya, menjaga kekuatan di sini. Karena kekuatan lawan itu begitu kuat, ketika nanti perang Yarmuk, dimintalah Khalid itu untuk bergabung dengan pasukannya Abu Ubaidah, bergabung di sini, Pak. Kira-kira pasukannya berapa ya kalau dikirim itu? Berapa ribu jumlahnya gitu? Oh, hitung-hitungannya ada, Pak. Ada. Jadi kalau Pak, ini perang Yarmuk ya, Pak ya. Nah, tapi sebelum perang Yarmuk nanti ada perang di Yamamah itu, Pak, yang 70 Hafiz itu meninggal. Makanya upaya pengumpulan ayat suci Al-Quran dimulai pada masa Abu Bakar sebenarnya, dengan terbunuhnya 70 Hafiz itu. Nah, Ini dibagi-bagi. ini kan nggak apa-apa, Pak ya, Bapak kan ngobrol aja Bapak sambil makan aja biar santai gitu. Kalau tanya aja, saya sambil ceritanya. Nah, oleh Abu Bakar, ya, tetap saya tidak akan mengganti apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah itu. Di antaranya adalah menunjuk Usamah, gitu ya, sebagai komandan. Gitu. Melanjutkan, Bang. Iya, melanjutkan. Dan setiap daerah yang dilalui oleh pasukannya Usamah ini, misalnya ada kampung A gitu ya, ada kecenderungan akan murtad gitu ya, itu kembali berhasil diislamkan oleh pasukannya Usamah ini. Nah, tapi yang paling penting itu adalah pengirimannya itu sendiri, Pak. Karena begini, berita tentang kewafatan Rasulullah ini tersiar cepat ke beberapa daerah sekitar Madinah gitu. Nah, musuh-musuh Islam itu kan beranggapan kalau misalnya nabinya wafat, Rasulnya wafat, maka kaumnya akan lemah gitu. Nah, dengan keputusan Abu Bakar mengirimkan pasukan Usamah itu sekaligus menunjukkan bahwa pergantian kepemimpinan itu bukan satu hal yang besar gitu, bukan menjadi masalah gitu dalam tubuh kaum muslimin gitu. Seperti biasa dikirim gitu. Walaupun ada beberapa sahabat yang berharap agar pasukan Usamah ini jangan berangkat dulu gitu, karena khawatir situasi Madinah nanti akan kosong gitu. Kalau sebagian pasukan itu keluar, gitu ya, Madinah ini kan jadi kosong gitu. Jadi taruhannya adalah kekosongan Madinah itu, gitu. Kekurang kuatnya pertahanan itu. Tapi hitung-hitungannya Abu Bakar, kalau dengan dikirimkannya pasukan Usamah itu akan membuat musuh-musuh Islam itu beranggapan tadi Islam tetap kuat. Gitu. Dengan pergantian kepemimpinan tetap solid dan seterusnya. Gitu. Nah, ini juga sekaligus meyakinkan kabilah-kabilah Arab di sekitar itu, Pak, yang boleh dibilang kan Islamnya masih nabil. Ya. Bertanya, pengiriman pasukan ke luar negeri gitu loh. Ya. Itu bentuknya semacam kayak ekspansi atau apa ya namanya? Atau memang hanya dakwah gitu. Sebab bahasa pasukan itu kan kesannya ya mesti bawa pedang, atau sekarang mesti bawa pesawat tempur gitu kan. Nah, kalau dulu apa ini? Oh iya, kalau nggak salah bawa ternak ya, untuk jadi patokan jumlah apa? Pasukan. Iya. Jumlahnya sekian gitu. Itu untuk sekian orang berarti gitu. Oke, itu maksudnya gimana sih? Tentang intervensi atau ekspansi itu. Ya, sebenarnya kalau penaklukan wilayah di luar Jazirah Arab itu, dan juga pada masa Rasulullah sebenarnya itu untuk dakwah, Pak. Jadi untuk tegaknya syariat itu adalah memang menguasai wilayah itu, kemudian syariat itu diterapkan. Karena syariat itu nanti berlaku bukan hanya untuk kaum muslimin, tapi juga ada syariat aturan Islam, hukum-hukum Islam untuk non muslim gitu, Pak. Itu diterapkan agar Islam itu bisa memberikan rahmatan lil alamin itu. Contohnya nih Pak Iskandar,